dan bisa membantu jawab pertanyaan, bikin teks, cerita, sampai bantu ngerjain tugas. Kelebihannya itu bisa mudah digunakan dan bisa dipahami banyak bahasa termasuk bahasa Indonesia. Yang kedua ada Gemini AI yang dibuat oleh Google dan terhubung langsung semua layanan seperti Gmail, Docs, dan Search. Jadi bisa bantu mencari informasi, nulis dokumen, atau analisis data secara real-time. Dan yang terakhir ada Blackbox AI. Nah ini beda, khusus untuk programmer. Blackbox AI bantu dalam proses coding, open bank, optimasi kode, dan dokumentasi. Biasanya dipakai barang Visual Code atau JetBrains. Selanjutnya akan dibahas oleh Akta. Nah, selanjutnya di sini jenis-jenis AI yang lain ada Perplexity AI, yaitu sistem pencari basis kecerdasan buatan yang bukan cuma buat kayak chatbot kayak ChatGPT dengan search engine. Search engine itu kayak misalkan kita mau nanya, kita bisa nanya sama virtual assistant kayak gitu. Terus dikembangkan untuk memberikan jawaban langsung, akurat, dan disertai sumber referensi dari berbagai situs web terpercaya. Kalau misalkan kita nanya di Perplexity AI, jawabannya dihasilkan itu langsung ada sumber-sumbernya. Jadi kalian bisa langsung menautkannya. Nah, terus yang terakhir itu ada menggunakan teknologi natural language processing atau NLP, yaitu kemampuan komputer dalam memahami dan menafsirkan bahasa manusia. Dan model AI canggih seperti OpenAI ChatGPT untuk memahami konteks pertanyaan pengguna. Terus di sini ada kelebihan dan keterbatasan Perplexity AI. Kelebihan yang pertama yaitu jawaban cepat dan akurat, memberikan respon instan dengan hasil yang relevan berdasarkan hasil pencarian mulai. Lalu yang kedua ada disertai sumber referensi. Jadi mereka tadi kalau misalkan kalian nyari langsung ada website gitu. Terus yang ketiga terbuka interaktif dan mudah dipahami. Tampilannya kayak chatbot. Kalau misalkan nanti kan kita ada praktek, kalian bisa lihat sendiri nanti. Terus ada mendukung fitur copilot mode, yaitu dapat menyusun topik lanjutan dan membantu pengguna menggali informasi lebih dalam. Terus cocok untuk riset dan pembelajaran. Jadi kalau misalkan kalian pelajar-pelajar bisa nyari apa gitu yang kalian paham di AI ini, itu bisa sumbernya dari sana. Terus untuk keterbatasannya, yang pertama ada ketergantungan pada koneksi internet. Kalau kalian buka Perplexity AI tanpa internet itu tidak akan nyambung ya. Terus kedua, akurasi tidak selalu sempurna. Ini bisa jadi di prompt yang kita tulis atau ketikanya itu kurang benar, jadi nanti dari Perplexity AI itu kurang memahami dari pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyakan. Nah, terus ada bahasa lokal masih terbatas, pemahaman terhadap bahasa Indonesia kalau istilahnya itu belum maksimal. Nah, yang keempat, ringkasan bisa terlalu singkat dan menampilkan poin utama. Jadi kalau kalian mau hasil jawaban yang ada di Perplexity AI-nya banyak, itu tergantung prompt yang nanti kalian tulis. Terus ada isu privasi data. Buat kalian yang menanya itu sebaiknya jangan masukin data pribadi karena data-data tersebut bakal masuk ke servernya Perplexity. Di AI yang pertama itu untuk meningkatkan efisiensi pencarian informasi. Jadi kalian itu dapat menemukan jawaban dengan cepat tanpa harus membuka banyak situs. Kalau dari Google kan misalkan mau ke Brandly terus nggak nemu jawabannya, kan kalian pindah ke browser lain kan. Kalau di sini itu satu situs bisa menemukan berbagai jawaban. Yang kedua itu ada mendukung proses belajar dan riset. Nah ini cocok digunakan untuk kalian para pelajar dan kami juga para mahasiswa dan peneliti untuk mencari referensi ilmiah secara cepat dan terarah. Nah yang ketiga itu mendorong literasi digital dan pemikiran yang kritis. Jadi kalian pengguna itu dapat belajar membandingkan sumber informasi dan juga menilai kredibilitasnya. Yang keempat itu menjadi asisten virtual dalam produktivitas. Nah, AI ini juga dapat membantu untuk menulis ataupun meringkas suatu materi dan juga merangkum hasil pencarian ataupun tugas dan pekerjaan. It's time to begin. Selanjutnya ada tips menggunakan AI dengan bijak. Yang pertama, gunakan untuk membantu ya.
worksheet ini sebaiknya digunakan untuk memahami dan belajar. Yang kedua itu, periksa juga kebenaran informasi yang kalian dapat dari perpleksi AI ini. AI juga bisa luput ya dari kesalahan, jadi kalian harus make sure jawabannya itu nggak salah kayak gitu. Yang ketiga, jangan gunakan AI itu untuk menyebar berita hoax, membuat konten yang negatif ataupun menyinggung orang lain. Yang keempat, jaga privasi dan data pribadi. AI itu suatu alat umum, jadi tetap gunakan dengan hati-hati agar aman di dunia digital. Yang terakhir, gunakan prompt yang jelas dan positif. Semakin jelas pertanyaan yang kalian ajukan ataupun promptnya, itu akan semakin baik hasil jawaban yang AI berikan. Perintah atau instruksi yang kita tulis ke AI supaya AI itu tahu apa yang kita mau. Jadi sebelum kita kan biasanya kalau AI itu buka AI dulu, kita kan mau nanya apa kan sudah di hati udah apa sih namanya? Udah niat kayak mau di hati intinya misalnya kalian mau nyari wisata apa gitu ya. Nah kan kita harus nyiapin apa itu prompt-nya dulu ya. Nah semakin jelas dan detail prompt-nya itu semakin tepat hasil yang kita dapat, bisa berupa pertanyaan, perintah atau konteks. Contoh prompt yang salah itu misalkan kalian tulis di sini tuliskan tentang AI. Nah kalau kalian tuliskan tentang AI doang, otomatis satu kelas ini misalkan kalian tulisnya sama, jawabannya itu hampir 11-12 itu sama karena kalian tulisnya itu tuliskan tentang AI doang. Tapi beda lagi kalau kalian tulisnya tuliskan artikel 3 paragraf tentang manfaat AI di dunia pendidikan dengan bahasa ringan. Ini kan pasti beda-beda ya setiap orang ya, maksudnya nggak kayak gini nggak sama. Nah ini nanti hasilnya bakal beda, setiap orang tuh bakal beda. Karena kalau kalian nyantumin prompt-nya ini, yang prompt yang umum, nggak secara khusus, itu hasilnya bakal sama gitu. Jadi prompt yang baik itu perintahnya dulu, baru dijelaskan detailnya kalian mau minta apa. Seperti ini, tuliskan, ini kan perintahnya, artikel 3 paragraf tentang manfaat AI di dunia pendidikan dengan bahasa ringan. Nah ini detailnya kalian tuh mau minta apa tuh di AI itu. Tuh, jadi harus ada perintah sama detailnya gitu. Okay, next. Kenapa prompt itu penting? Penting banget karena AI tidak bisa membaca pikiran kita. Pernah nggak sih kalian tuh nge-scroll IG sama TikTok terus kalian mikir kalau kok relate banget sih sama kehidupan kita, pernah nggak? Nah, itu bukan semata-mata TikTok atau Instagram tuh peramal gitu ya, bukan gitu. Itu tuh sistem algoritma. Jadi si AI itu punya otak. Nah, otak si AI itu tuh algoritma. Jadi si algoritma itu bakal merekam semua aktivitas yang kita lakukan di sosmed itu. Maksud? Jadi walaupun kita scroll nih, kita scroll satu umum nih, misal kita lagi galau satu, tapi kan kita nggak nge-like, nggak komen, nggak apalagi share, nggak posting lah ya nggak. Tapi kalian tuh nonton sampai akhir. Nah si algoritma itu bakalan ngerekam kalau ini tuh orang suka sama jenis konten ini tuh. Nah nanti konten selanjutnya bakal ditampilin sama konten yang itu. Maksud? Nah yang kedua ada AI hanya paham dari kata-kata dan konteks yang kita berikan. Jadi di sekarang kan teknologi hampir semua, maksudnya hampir mengalahkan manusia gitu ya. Tapi itu sebenarnya enggak, karena manusia itu masih tetap nggak bisa diimbangin sama si AI gitu. Si AI ini cuma bisa paham dari kata-kata, apa yang kata-kata dan konteks yang kita berikan. Jadi peran utamanya siapa? Tetap manusia kan? Nah, karena AI itu artificial intelligence, kecerdasan buatan manusia. Beda kalau kita kan langsung dibuat sama Allah gitu ya. Kalau AI itu kan dibuat dari manusia gitu. Yang ketiga, prompt yang baik itu sama dengan hasil yang sesuai harapan. Beda lagi ketika prompt yang asal, jawaban dapat membingungkan. Analoginya gini, misalnya kalian kasih instruksi ke teman, kalau jelas dia bakal ngerti, tapi kalau nggak jelas dia nggak bakal ngerti. Contohnya gini, ada si A sama si B, si A mau nitip beli gorengan ke si B. Nah si A cuma kasih taunya gini, si A aku mau nitip beli gorengan 5.000, S-nya 1.000. Tapi kan dia nggak tahu kan si B-nya, dia mau beli gorengan apa sih, apa bakwan, apa tempe, apa tahu kan nggak tahu kan. Jadi dia pasti kemungkinan belinya sesuai keinginannya dia si B. Mungkin dia sukanya sama tahu, berarti dia bakal beliin tahu 5.000. Sama S-nya kesukaan sama si B. Kalau B-nya suka jeruk, berarti beli jeruk. Tapi kalau si A itu bilangnya, si B aku mau nitip gorengan 5.000, 3.000-nya itu tahu, 2.000-nya tempe, terus 1.000-nya S, S-nya itu es teji gula batu. Kan jelas kan prompt-nya, perintahnya itu jelas. Jadi kalau yang didapetin sama si B itu bakal sesuai sama keinginan si B. Sama juga sama AI, ketika kalian mau nulisin prompt, kalian tuh harus jelas gitu. Jangan cuma gini tadi sebelumnya
aslinya. Tuliskan tentang AI. AI itu apa sih? AI kan bingung. Jadinya dia cuma ngasih jawaban kalau bisa jadi pengertian AI atau tujuan AI, manfaat AI. Tapi padahal kalian tuh mintanya manfaat AI, cuma manfaatnya aja, nggak usah semuanya gitu. Jadi nggak sesuai. Jadi prompt yang baik itu harus yang jelas, perintahnya dulu, baru detailnya kalian mau minta apa gitu. Maksud? Next. Selanjutnya, bagaimana sih cara menulis prompt yang benar? Yang pertama kita bahas ciri-ciri prompt yang baik dulu ya. Yang pertama itu ada jelas dan spesifik. Jadi tulis apa yang kalian mau secara detail dan hindari kalimat yang umum. Yang kedua itu berisi konteks. Tujuannya itu untuk siapa dan tujuannya untuk apa. Kalian mau tujuannya untuk siapa dan tujuannya untuk apa, dan kalian mau mengarahkannya itu untuk siapa, dan gaya bahasanya juga akan seperti apa. Nah, yang ketiga itu gunakan format hasil seperti paragraf, point, dan table. Jadi kalian request tolong buatkan misalkan kayak satu paragraf gitu, atau tolong buatkan jawaban ini menjadi 3 poin gitu. Yang keempat, gunakan batasan seperti jumlah kata, paragraf, ataupun gaya. Batasi panjang dan gaya tulisan supaya hasil itu tidak melebar. Yang kelima, tidak ambigu ataupun bermakna ganda. Nah, selanjutnya ada kesalahan umum saat menulis prompt. Yang pertama itu terlalu pendek atau umum. Jadi hasilnya itu AI itu nggak bisa memberikan hasil yang fokus ya, dan akan memberikan hasil yang meluas gitu. Yang kedua, tidak memberi konteks. AI juga kalau kalian nggak memberi konteks yang jelas, AI itu tidak tahu loh tujuan kalian itu untuk siapa dan audiensnya itu juga siapa. Yang ketiga, tidak menjelaskan gaya hasil, nada ataupun format tulisan jadi tidak sesuai. Yang keempat, terlalu banyak instruksi dalam satu prompt, itu juga akan membuat AI itu bingung. Yang kelima, tidak dicetak ulang hasil AI, itu bisa menimbulkan suatu kesalahan ataupun informasi yang tidak akurat. Dari materi yang udah kakak jelasin, ada yang mau tanya nggak? Yang berani tanya dapat reward loh. Tanya apa aja bebas. Ya, seputar materi ini dia. Ada yang belum tahu cuma Mau nanya? kalau nggak dia nanya nanti kakaknya nanya nih. Aduh. Ya. Hacks orang-orang gabutnya itu nge-hack loh. Jadi kita harus pandai menggunakan AI dengan bijak. Harus memahami sebelum menggunakan AI, kita harus memahami kode etik penggunaan AI dengan baik. Cukup jelas? Kalau nama lengkap termasuk Nama lengkap enggak? Karena kan enggak khusus gitu, bisa ada yang membalik. Udah benar ya. AI emang pernah pakai di AI apa? ChatGPT atau
kurang ditafsirkan. Pokoknya itu berbeda. Itu penganut. Ya banyak di komen-komen ya, ih Gemini aku on kayak gitu ya. Jadi kalau mungkin Gemini itu bisa diikutin lagi sama developernya gitu ya, diperbaharui lagi biar sama kayak ChatGPT sama Perplexity. Jadi Gemini itu kurang rekomendasi banget. Iya emang. Tapi suwe. Teman-teman tadi yang udah nanya boleh maju. Tadi kan kita kan udah materi ya, sekarang mau ada praktek sedikit cara penggunaan prompt yang baik. Nanti kan ada 5 laptop dibentuk berapa? Jumlahnya berapa sih? 30 ya? 28 jadi berapa namanya? Tadi berapa? 28. Iya. 6. Yang sian ya? Bikin 5 kelompok. 5 kelompok aja wis. Bikin 5 kelompok. Mau sesuai absen atau mau hitung 1, 2, 3, 4, 5 sampai 8? Hitung aja ya? Udah, hitung dulu dari 1, 2, 3, 4, 5. Ntar 1 lagi, 2, 3, 4, 5. Yuk. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Tuh, pas gitu ya. Yang nomor urutnya 1 sama aku ya. Sabar saya. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the